Tadi baru jelaskan kolom-kolomnya. Minimal tahu gambarannya seperti apa. Keterangan dari Bahrain Radio. Kolom 1 tadi ini, Alfa 9 Mike, mulai atas sampai bawah ini call sign-nya Bahrain Radio. Terus kolom 2 ini ada 4 digit, berarti nomor cell call, selective call, SCN, cell call number. Kolom 3-nya ini ada huruf S, artinya berarti dia menunjukkan frekuensi jawaban mara bahaya. Frekuensinya berapa? 516, 512. Kolom 4-nya ini dan kolom 5 ini yang saya maksudkan yang dicetak tebal. Nah, 500, 516, 2607 ini adalah yang dicetak tebal. Berarti dia frekuensi kerja normal. Silakan diperhatikan dulu, Pak, yang ada di share screen. Nanti pasti nggak bisa kalau nggak diperhatikan. 4, 5, 6. Ini yang dinamakan kelas emisi, Pak. Kolom 6. A1A, J3E, R3E, F3E, F1B. Kalau A1A tadi apa, Pak? Komunikasi apa? Morse, Pak. Morse, Morse. Kalau J3E, R3E, teleponi Pak. Telepon. teleponi. Jadi artinya begini, frekuensi 500, frekuensi 516, 8448, ini komunikasinya Morse. Sampean panggil-panggil pakai suara, sampai bibirnya copot, nggak akan nyambung, Pak. Karena dia menggunakan nada tone, bukan suara. Jadi harus mempergunakan kalau manggil dengan suara yang J3E, R3E, F3E. Sama, F1B juga seperti itu. Sampai panggil pakai suara, nggak akan bisa nyambung, Pak. Ini menggunakan frekuensi data, elek. Frekuensinya sebelahnya ini 4210, 4172. Ini kolom 7, angka 55555330,05, 5. 5 ini 5000 watt atau 5 kW, kilowatt. Jadi walaupun angkanya satu angka, tapi dia menunjukkan kilowatt. Ini yang kolom 8 ditunjukkan angka-angka, berarti dia tidak 24 jam bisa dipanggil. Kalau yang kosong 24 jam. Tapi kalau ada angkanya dibatasin, berarti bisa dihubungi, bisa komunikasi pada jam yang sudah ditentukan. Jamnya dalam bentuk jam UTC. Kalau WIB tinggal nambah 7. 01 berarti jam 08 WIB. 03 jam 10 jam 10 dan seterusnya. Sedangkan yang kolom 9 menunjukkan jam dinas jaga yang pasti H24. Ini kolom 10-nya lintang bujur, kolom 11-nya nggak ada. Minimal kita harus bisa mengartikan mulai kolom 1 sampai kolom 8 atau kolom 3 sampai kolom 8. Kalau 1 udah jelas, tinggal baca. Call sign, kolom 2-nya cell call number. Silakan Pak, ditanyakan kalau belum jelas atau masih bingung dari kolom yang ada,
sebelum saya lanjutkan yang di atasnya kolom. Atau langsung aja, silakan ini diteliti, dipahami, link B radio, Pak. Buat dua pertanyaan masing-masing peserta yang ada di kolom. Mana yang belum tahu dan mana yang belum dimengerti. Wes satu aja lah, satu pertanyaan, silakan. Ayo, silakan diteliti, Pak. Biar nggak ngantuk, Pak. Nanti saya panggil satu-satu ya. Silakan Izin, dipersiapkan. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kenapa harus begitu banyak frekuensi yang disajikan, Pak? Kenapa bukan frekuensi yang normal kerjanya aja atau yang apa dicetak tebal? Si. Saya besarkan volume kok. Kacau ini. Oke, mana share screen-nya tadi? Oh, mouse-nya habis baterainya. Share screen-nya masih kelihatan nggak, Pak? Enggak, Pak. Ini ya, baru muncul, Pak. Oke, jadi, loh, kok mati ya? Sudah muncul nih, Pak. Ya, Sudah apanya muncul, ini? Ustaz. Bentar, bentar. Mouse-nya jalan sendiri. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan yang bagus. Kenapa harus frekuensi tidak satu saja? Harus banyak frekuensi. Jadi, frekuensi yang ada dari setiap stasiun radio pantai, karena dia melayani internasional, Pak. Bayangkan, kalau satu frekuensi kira-kira yang menghubungi segitu banyaknya, rebutan nggak, Pak, masuknya? Bisa nggak, Pak? Karena satu frekuensi aja yang mau masuk, mau menghubungi stasiun radio pantai, contohnya Surabaya Radio. Surabaya Radio itu juga banyak frekuensinya. Kalau yang digunakan hanya satu frekuensi, sedangkan yang mau masuk, yang mau berkomunikasi banyak, kira-kira rebutan nggak, Pak? Rebutan. Ya, Sama ke doubling, itu Pak. Pak jawabannya. Jadi tidak cukup satu dua frekuensi, Pak. Jadi namanya band frekuensi itu ada band MF, HF, VHF, dan yang paling rendah adalah low band, tapi tidak dipakai. Tapi minimal tiga itu pasti ada, Pak. Dan itu menunjukkan jarak jangkau dari posisi lawan bicara. Kalau lawan bicaranya jarak dekat, cukup dengan VHF. Tapi lawan bicaranya
contohnya Pak, Bapak ada di Laut Cina Selatan, mau menggunakan frekuensi VHF, tidak akan bisa Pak. Berarti harus menggunakan high frekuensi, frekuensi tinggi. Kalau menggunakan MF juga tidak bisa. Jadi itu Pak, perlunya frekuensi itu banyak untuk memudahkan komunikasi. Jadi kalau hanya satu band saja, ya ada, itu stasiun radio pantai yang terpencil di pinggir pulau satu aja, itu mungkin pakai satu band saja, Pak, karena keterbatasan. Mungkin band ngunu, band ini, VHF aja yang dipakai. Dan itu pun paling mempergunakan radio kecil. Tapi sekarang sudah hampir tidak ada, dan rata-rata stasiun radio pantai itu sudah banyak frekuensi, Pak. Oke, Pak, yang lain silakan. Boleh izin bertanya lagi Pak? Satu lagi Pak. Oke, silakan. Iya Pak, jadi tadi kan kalau itu banyak, supaya banyak pilihan Pak. Cuman di kolom 8 itu kan ada data tentang waktu pemancaran traffic Pak ya, traffic list. Ya, Jadi dari sekian banyak data misalnya di link by radio ini kan dari ada 10 mungkin ya, 10 atau 12 channelnya, frekuensinya. ya, Cuman ada ya, di kolom 8 cuman tersedia 4 eh, waktu pemancaran. Jadi yang ya. di luar dari itu Pak, Gini, untuk Pak, keterangan dari kolom yang ada ini menjelaskan satu baris, Pak. Jadi ditarik satu garis. Contohnya di link B radio ini ada kolom 8-nya HI plus 05. Jadi dia meliriknya ke kiri. Frekuensi 1995 2586 ini Pak yang dibatasin. Sedangkan frekuensi yang lain karena tidak ada keterangan berarti dia 24 jam. oh, Jadi yang anu Pak. dibatasin itu tarik garis lurusnya, Pak. Oh iya iya. Makanya dia ada garis-garisnya, ada kolom-kolomnya. Dan contohnya yang ada di kolom 3 ada hurufnya A. Oh, berarti ini frekuensi jawaban mara bahaya. Bolehkah dipakai komunikasi umum? Tidak boleh, Pak. Jadi khusus jawaban mara bahaya. Frekuensi umumnya berapa? Ya selain yang tidak ada tandanya ini. Gitu, Pak. Kalau ada HI plus 05, berarti dia tiap jam ganjil lebih 5 menit pada frekuensi 2586. Oh iya. Oke, mantap, Pak. Berarti kolom Yang 8 lainnya, Pak? pembatasan Pak ya. Makasih Pak. Iya Pak, Iya, mohon izin. pembatasan jam. Silakan, Pak. Putus-putus. Ada lagi, Pak, yang tanyakan? Ayo, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya. Masing-masing peserta tak tanyain satu-satu aja ya.
Juga saya kepingin kenal masih ada nggak ini orangnya. Mohon izin. Waduh, kok tulisannya kecil-kecil ini. Sik, Pak. Tak benak nih, Pak. Pak Mei, tulisannya kecil apa? Mau saya nggak kena, Pak Mei? Kecil loh, berubah aja. Maksudnya ini. Kan nih, mau mati-mati lap-lap. Mau saya nggak kena. Mati. Itu. Kan, sih. Enggak bener deh, soalnya gini gimana? Nah, terus aku ngelok, iya gak iso ketok tulisannya coba cilik ini ya apa terus ini. Iya loh, oleh sing ngomong muncul lah. Oh, ini. Oke Pak, mohon izin Pak Akmal. Pak Akmal Soleh ada nggak? Iya Pak, ada Pak. Oke Pak Akmal, Iya Pak. silakan diperhatikan di link B Radio. Frekuensi berapa kerja normalnya Pak? Frekuensi kerja normalnya frekuensi berapa? 2586 Pak. 86. 2586. Terus yang lainnya berapa lagi? 6513 Pak. Oke, terus 8770. oke, mantap. Oke, makasih. 21. Oh, Oke, Makanya. Pak Sutiman, mana Pak Sutiman? Wajahnya Pak. Nah, coplok sih topi nih ya ketok. Baru anu Pak, Ya, baru dapat signal bagus Pak. ya, sudah bagus Pak. Iya sudah bagus. Frekuensi berapa Pak yang digunakan untuk selain mara bahaya yang DSC? Frekuensi Pak, DSC yang digunakan selain mara bahaya. Frekuensi yang ada hurufnya C. C ya. Berapa Pak frekuensinya? Ini sampean mau 2185,5. 21? 89,5. Oke. 2189,5, 2177. Yang ini frekuensi pemancar, yang ini frekuensi penerima. Oke, mantap. Pak Fani, Pak Fani Tewi. Ya, Pak. Oke, mohon izin. Call sign-nya apa Pak? Link B Radio Pak.
Call sign ada di tabel 1, kolom 1. 00207811. Nah, Pak, kolom satu itu yang ini, Pak. Oscar X-ray Zulu. Oscar X-ray X-ray Zulu. Zulu. Ya, ini call sign-nya Lingbe Radio. Semuanya ini, mulai atas sampai bawah. Sama, kebetulan sama. Oscar X-ray Zulu. Kalau yang kolom 2, ini nomor MMSI. MMSI number. Oke, Pak Alif Wahyu. Oke, Pak Alif. Frekuensi berapa yang bisa dipergunakan untuk komunikasi teleponi? Berapa frekuensinya? Sampean menghubungi menggunakan suara ke Lingbe Radio, frekuensi berapa? Ada banyak itu. Ya, Banyak. ya. Oke. Pokoknya frekuensi yang ada J3E-nya. Ini semuanya bisa dipergunakan untuk komunikasi suara. Oke, makasih. Pak David Ardiansa. Mana Pak Ya, David? Pak. Coba. Oke, Pak David, perhatikan di kolom 8 ada HI plus 05, terus jamnya dibatasin. Jam 07.05 sampai 19.05. Artinya apa? Kalau HI plus 05, apa artinya? Apa ya? HI berarti memancar setiap jam Jam ganjil menit ganjil. kelima. Kan. Menit ke-5. Kalau tidak ada batasannya, berarti selama 24 jam setiap jam ganjil. Jam ganjil jam berapa ya? Jam 1, Jam jam 3, jam 5. 5, Tapi dalam 7. UTC, Pak. Dalam UTC. Tapi kalau Jam dibatasin ganjil. lagi, dia tidak 24 jam. Sudah tiap jam ganjil, mulainya jam 07.05 sampai 19.05. Oke, gitu Pak David ya. Siapa? Oke. Sekarang coba perhatikan ada huruf S di kolom 3. Apa ini artinya, Pak David? S di kolom 3, Pak. Ya, ini S di kolom 3 menunjukkan apa? S di kolom 3 ya. Iya. Oke, dibantu aja Pak untuk panggilan keselamatan. Mara bahaya. Ya, frekuensi jawaban panggilan mara bahaya. Wah, Ini Pak, huruf S sama huruf A ini sama. Jadi huruf S ini sebagai cadangan frekuensi pengganti kalau A ini dipergunakan. pergunakan. Yaitu fungsinya sama. Oke, makasih. Sekarang siapa yang tahu? Kalau ada huruf D paling bawah ini menunjukkan frekuensi apa? Frekuensi DSC yang digunakan untuk bahaya dan keselamatan. Oke, mantap. Frekuensi DSC yang digunakan. Untuk bahaya dan keselamatan. Aduh, kena ayah lu nak. Sudah. Oke, mantap. Oke, Pak, saya pindah dulu ya. Saya ganti ke stasiun radio pantai yang lain.
Ini Pak, perhatikan Roma Radio. Dijawab bareng-bareng Pak ya. Call sign-nya apa Pak? Roma Radio. India Alfa Romeo. Alfa Romeo. Ya, Alfa Romeo. MMSI-nya Romeo. berapa? 002474001. Oke. Terus di sini ada alfa. Frekuensi apa alfa? Frekuensi. Pergerakan normal yang digunakan stasiun pantai. Ya, oke. Terus ada angka 1 dan 2. Ini jarang ada, Pak. Cuma nanti barangkali ditanya. Ada angka 1 dan 2. Ini menunjukkan angka prioritas. Jadi frekuensi yang diutamakan. Angka 2-nya berarti selain 8795, berarti dia memiliki prioritas frekuensi 8794. 94. Ya, ini artinya angka 1 dan 2. Angka prioritas. Kalau hurufnya petunjuk operasional, menunjukkan frekuensi sebagai apa. Oke, lanjut. Sekarang coba diperhatikan. Di sini ada frekuensi kerja normal yang bisa dihubungi menggunakan komunikasi suara. Berapa, Pak? Frekuensi kerja normalnya kalau Bapak mau menghubungi menggunakan suara atau voice atau teleponi. 8795. 8809. 156.8. Oke. 160. Ini juga. Nah, oke Pak. Berarti paham ya? Oke. Itu aja Pak yang ada di kolom. Sekarang saya sampaikan yang ada di atasnya kolom. Namanya heading. Heading station. Balik lagi ke link B Radio aja. Yang lengkap. Nah ini Pak. Nanti Bapak dipertanyakan mulai pojok atas kiri sampai paling kanan itu mengandung arti, Pak. Mengandung kode. Kecuali nomor telepon fax telek. Tidak pernah ditanya. Karena ini udah jelas. Ini nomor telepon, ini nomor fax, dan nomor telek. Tapi mulai sini artinya harus tahu, Pak. Kalau nggak tahu, tolak-tolak nanti. Mulai dari link B Radio. Yang pertama, Denmark ini menunjukkan negara, kenegaraan dari link B Radio. Fungsinya, kalau nanti menghitung biaya, bahasanya gini Pak, kalau ada kapal mau mengirim berita, menggunakan link B Radio, ngirim beritanya ke Indonesia lah, kapalnya ada di Denmark, melalui link B Radio. Jadi kita harus tahu dulu, link B Radio ini negara mana. Melihatnya, nanti Denmark ini dilihat di part 4 di Denmark biayanya. Bukan link B radionya. Nah, itu hubungannya, Pak. Harus tahu negaranya untuk biaya. Terus link B radio ini ada 2. Di sini fungsinya sebagai nama stasiun radio pantai, yang dikurung ini sebagai identitas radio teleponi atau panggilannya. Kebanyakan berbeda, sama,
tapi nanti ada yang berbeda. Kalau dia sudah auto answer, otomatis jawaban, panggilannya berbeda dengan namanya, sampai panggil-panggil tidak akan nyambung, Mbak. Jadi kalau mau manggil, pergunakan yang dalam kurung. Nama stationnya, panggilannya melalui teleponi adalah yang dikurung, bukan yang di sini. Jadi nanti kalau ditanya, arti dari link radio yang di sini sama yang dikurung, bedanya apa? Kalau yang di sini, yang pertama, nama stationnya, kalau yang di sini, identitas teleponinya, atau panggilan teleponi. Lanjut di bawahnya link radio ada Charlie Papa, sama dengan list yang lain, korespondensi umum, dan pasti ini adalah Charlie Papa. Nggak ada Charlie Romeo, nggak ada CV, nggak ada OT. Cuma satu, pasti Charlie Papa, public correspondent. Karena semua stasiun radio Pantai melayani umum. Kotak hitam artinya link B radio ini berada di komunikasinya, lalu lintasnya padat. Frekuensinya segini banyaknya, Pak. Tapi sudah ada tanda kotak hitamnya. Berarti dia di lalu lintas komunikasi yang rame. Mau masuknya rebutan. Jadi harus tahu celahnya kalau mau manggil link B radio. Harus tepat pada jam dan frekuensinya. Terus segitiga artinya link B radio ini melayani komunikasi GMDSS atau satelit atau komunikasi jarak jauh. Jadi kalau yang kotak hitam lalu lintas komunikasinya ramai atau padat, yang segitiga komunikasi jarak jauh atau GMDSS atau satelit. Jadi ini menunjukkan keterangan dari link B radio. Terus yang di sini MMSI number sama dengan yang di kolom 2. Nah, ini baru yang kotak-kotak yang tadi hubungannya dengan simbol and abbreviation. Ini jenis layanan yang dimiliki link B radio, service station. Ada RTF2, ada Meteo, ada Avur, ada OBS, ada Radiomed. Kalau kembali ke atas tadi, bentar, yang simbol and abbreviation. Radiomed stasiun ini menyelenggarakan dinas konsultasi radiomed. Nah, ini Pak, silakan nanti dicatat yang kotak-kotak saja. Artinya, mulai dari ampere. Supaya gampang diingat, ingat rumusannya. Cukup 3 kata. Ampere. Kalau singkatannya terlalu panjang, Pak. Stasiun ini yang menerima komunikasi untuk automatic mutual assistant patient rescue system. Ampere itu rescue secara otomatis. Pemberian pertolongan secara otomatis. Ampere. Ini yang sudah canggih, Pak. Jadi kalau ada orang minta tolong-tolong, perlunya apa, ke stasiun yang ada kodenya ampere, dia secara otomatis memberikan jawaban. Jadi bahasanya rescue automatic. Avur, peringatan penting to navigator. Avur. Dirven nggak usah, udah nggak ada Dirven. S, laporan S.
Meteo ini gandengannya sama OBS. Kalau Meteo memancarkan meteorological warning atau memancarkan cuaca, kalau OBS menerima observasi cuaca. Jadi Meteo sama OBS itu biasanya gandeng. Setelah menerima observasi dari kapal-kapal, diliput sama stasiun radio pantai, baru dipancarkan. Jadi Meteo memancar, OBS-nya menerima. Movinfo ini singkatan. Moving Information. Ada 3 ini info-info. Ada MOV, ada port, ada nav. Yang MOV ini moving, pergerakan. Kalau nav, navigation. Kalau port, pelabuhan. Nah, ini di atas. Nav, port. Informasi kenavigasian, informasi kepelabuhanan. Kalau yang moving, informasi pergerakan kapal. Cukup 3 kata, Pak, biar nggak susah. OBS-nya tadi menerima observasi, press, telegram, radio pers, OTG radar nggak usah, radio medis melalui radio. Jadi kalau ada stasiun radio pantai, ada kodenya radio med, dia pasti ada dokternya, Pak. Memberikan konsultasi medis melalui radio. Di stasiun radio pantai itu ada dokter standby. Konsultasi medis melalui radio. RFX, RTF, RTG, RTL, RTX. Supaya gampang diingat, ambil 2 huruf belakangnya. RFX berarti FX, faksimil. RTF, TF, teleponi. RTG, telegrafi. RTX, telek. Ambil belakangnya, 2 huruf belakangnya. SLT singkatan, ship letter telegram. Nah, udah. Gampang, Pak. Kira-kira yang masih susah dipahami yang mana, Pak? Tinggal nanti dibaca berulang-ulang, hafal dengan sendirinya. Nanti setelah ini kita coba aplikasinya di atasnya heading tadi. Minimal sudah bisa mengartikan, Pak. Oke, ini Ostendi Radio. Oh, yang tadi link B ya? Oh, ini link B. Link B radio. Jadi di link B ini, silakan. Ada yang tanyakan? Sampai di sini ya, RTF. Berarti dia melayani radio teleponi. Kalau angkanya, angka itu ada angka 1, 2, 3. Yang paling bagus angka 2. Karena gabungan dari angka 1 dan 3. Biar nggak bingung, yang ada angkanya ini cuma TF dan telek. Tapi artinya sama. 1 itu sambung, 2 gabungan 1 dan 3, sambung dan terima telegram. Kalau 3, terima telegram. Jadi tinggal melihat yang disambungkan apa. Kalau RTF 2 berarti dia sambungkan telepon call dan terima telegram melalui teleponi atau suara. AFUR, peringatan penting pada navigator. Meteo, memancarkan cuaca. Radiomed, konsultasi medis melalui radio. OBS,
Stasiun observasi menerima cuaca. observasi cuaca. Udah gitu aja nanti hafal, Pak. Nanti ketemunya tetap itu aja. Oke, baru yang terakhir paling kanan ada huruf A, B, H dan angka. Ini minimal hafalkan A, B, C, G, H. Artinya, silakan dicatat. A, AAIC atau kuasa perhitungan. Berarti link B radio ini mempunyai AAIC atau kuasa perhitungan. B, biaya telegram biasa. Berarti link B radio ini memungut biaya telegram biasa. H, biaya telepon call. C, biaya SLT. G, golep biaya telekol. Nah, minimal hafal Mohon A, izin, B, Pak. C, Mohon G, izin. H. Ya, Yang C tadi apa, Pak? Yang C. biaya SLT, ship letter telegram. Pak untuk alfa AAIC Alfa, Pak ya? AAIC. AAIC, Pak. Alfa Kuasa Alfa India perhitungan. Charlie. AA, Alfa Alfa, India Charlie. Singkatannya Accounting Authority Identification Code. Kode untuk penguasaan biaya atau kuasa perhitungan bahasanya itu. Berarti ABHCG Pak ya? ABCGH. ABCG. Ya. AAIC, B biaya telegram biasa, C biaya SLT, G biaya telekol, H biaya telepon call. Nah, udah Pak. Nguasai ini, mulai yang dari heading di atasnya ini, nanti yang di bawah paling ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan. Tapi harus dikuasai minimal service station ini harus tahu, Pak, artinya. Jadi link B radio ini memiliki pelayanan apa saja. Oke, Pak. Sekarang kita coba. Nah, ini aja. Yang gampang. Olinda Radio. Oke, silakan dijawab bareng-bareng, Pak. Negaranya dulu. Olinda negara mana? Brazil. Brazil. Oke, Brasil. Terus, ini artinya Charlie Papa. Korespondensi umum. Public koresponden atau koresponden umum. 24 Jam beroperasi. Jam operasinya full 24 jam. 24 jam. jam dinas jaga Jam 24 jam. Selain ada di sini juga ada di kolom 9. Oke. Ada cell call number-nya enggak dia? Negatif, Pak. Negatif, tidak ada. Tidak ada. Oke, enggak ada. Kalau ada biar bisa ditulis di bawahnya Olinda Radio, bisa ditulis di kolom Kolom 2. Oke. Terus fungsinya apa yang dalam kurung ini? Olinda Radio yang dikurung. Identitas. Identitas apa? Ya, identitas teleponinya. Oke, jenis layanannya apa saja? Teleponik, Ada radio teleponi 1, telefoni 1, Untuk telek 1. menerima. Gini Pak, dijawab yang tertulis dulu. Jenis layanannya apa? RTF 1, AFUR, OBS, RTX 1, Meteo, dan SLT. Baru diartikan. RTF 1 artinya kalau 1 itu sambung. Berarti menyambungkan telepon call. Kalau RTX 1 menyambungkan telecall. Gitu, Pak.
Bedanya TF, TX. Angkanya sama. Pokoknya angka 1 sambung, angka 2 sambung dan terima telegram, angka 3 terima Menerima. telegram. Sekarang Afur. Apa artinya Afur? Stasiun ini Peringatan peringatan penting navigator. Ya. Peringatan penting pada navigator. Navigator. Meteo? Menerima Cahaya cuaca. Nah, jangan salah. Kalau meteo itu memancarkan. Memancarkan cuaca. Memancarkan cuaca. Memancarkan cuaca. Ya. Oke, cukup 3 kata aja, Pak. Biar nggak bingung, Pak. OBS? Menerima cuaca. Menerima Menerima cuaca. cuaca. Ya, menerima observasi cuaca. SLT? stasiun telegram Ship menerima letter telegram. Telegram khusus pelayaran. SLT itu singkatan. Ship letter telegram. Tip letter telegram. Oke, baru di kanan ini ada ABCH. Artinya apa A? AIC, kuasa perhitungan. B? Biaya telegraf biasa. Oke. C? Biaya telepon call. Loh. C? SLT. SLT. Telepon call itu H. telepon call H-nya itu telepon call. Ya. Kalau di sini ada SLT, pasti di sini ada huruf C. Karena dia melayani SLT. Pasti di sini dia memungut biaya SLT. Oke, selesai heading. Baru kita lihat di kolom. Call sign-nya apa? Papa Oscar Papa Oscar. Frekuensi kerja normalnya berapa? full 24 jam. Loh, frekuensi kerja normal. 4125. 125 Oke. 8782 8782. Jadi kalau ditanya frekuensi kerja normalnya berapa, tinggal lihat yang hitam atau yang dicetak tebal. Oke. Sekarang di sini kolom 8 ada 0003. Frekuensi 4369. Kalau lokasi atau posisi kapal Anda di Laut Jawa atau di WIB jam berapa ini, Pak? 3 pagi. Jam 7, Pak. 0003. 0703. Kalau jam Jawa. Nah, 07, Pak. Jadi kalau WIB tambah 7. Jadi kalau sampean mau menghubungi Olinda Radio, manggil-manggil Olinda Radio, posisi kapal sampean di Laut Jawa, berarti harus pas jam 0703 pada frekuensi 4363. Langsung panggil Pak. Olinda Radio, Olinda Radio, Olinda Radio. This is Motor Fisher Rinjani, Motor Fisher Rinjani, Motor Fisher Rinjani. Call sign Papa Kilo 5 India. Calling you, coming please. Gitu, Pak. Langsung nyambung, Pak. Yang penting pada jam yang tepat. Karena menulis di sini, ini konsekuensi dari stasiun Radio Pantai ini. Konsekuensinya, kalau menuliskan dia jamnya 0003, harus bisa dihubungi pada jam yang tertulis. Gitu, Pak. Oke, sekarang ada nggak frekuensi yang digunakan untuk DSC? Ada nggak? Nah, DSC itu ditandai dengan huruf C dan D di kolom 3. Kalau nggak ada, nah kayak ini Ostende, ini ada, Pak. Kalau nggak ada, berarti ya nggak ada.
Nggak bisa. Nah, kalau Ostende Radio, stasiun radio Pantai Ostende Radio kayak di bawahnya ini baru bisa. Oke, kita ke Ostende Radio sekarang. Di Ostende Radio ini ada kotak hitam, artinya apa, Pak? Komunikasi Padat. padat. Apa? Masuk. Komunikasi di jalur yang ramai atau padat. Terus, ketiga, Komunikasi melalui satelit. menyelenggarakan komunikasi jarak jauh atau GMDSS sistem atau komunikasi satelit. Jarak jauh gitu aja Pak, yang paling gampang. Komunikasi jarak jauh. Jarak jauh. Oke. Perhatikan di kolom 8 ada HP plus 20. Berarti dia 2182. Dia hanya bisa dihubungi pada jam berapa, Pak? HP. Jam Jam genap. 6 menit ke 20. Lebih 20. Oke, mantap. Sudah paham ya? Oke, Pak. Sekarang silakan barangkali ada yang ditanyakan dari heading dan kolom yang ada di part 3. Silakan ditanyakan. Lagi belajar oleh. Pak izin boleh diulang Pak. Yang kode A B C G H-nya Pak, AAIC itu Kode penjelasan apa? dari yang di ujung sebelah kanan itu Pak, yang Alpha, Bravo, Charlie, Golep, Hotel, belum catat Pak. Oh, itu ya. Oke Oke, Pak. sebentar. Kalau Saya carikan di ini. Nanti difoto ya. Tak carikan di materinya, nanti silakan difoto. Sebentar. Iya, di screenshot aja, Pak. Ya, biar gampang dihafal. Tenang aja. Biar nggak susah-susah nyatet. soalnya pasti ada kan huruf di sana Pak, sebelah kanan. Ya, bentar. Heading 4 Denmark itu Pak. Nah, ini. Ya itu Pak. Ini yang keterangan di heading. Silakan di screenshot mulai nama stasiun, keterangan kotak hitam sampai di kanan. Kanannya yang ABCG-nya. Oke, tak carikan. Ini sudah ya? Sudah dicatat belum? Sudah di screenshot belum? Belum Pak. Sudah Pak. Sudah? Masih besar lagi Pak. Besar lagi? Oke. Segini? Sudah?
Kalau udah belum? Udah ya. Dan sekarang tak carikan yang ini, ABCGA. Nah, oke, nih. Silakan. ABCGA. Kurang besar. Cukup, cukup, Pak. Bentar, Pak. Ses dulu, Pak. Kurang besar Pak, bisa dicari ke Pak? Bentar, besarin ya. Izin Pak, siapa tahu ada yang bocor suaranya ribut ya. Bentar. Oke, silakan. Kalau sudah, saya lanjutkan ke ini, perhitungan. Udah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah, Oke. Pak. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Apa udah jelas semua? Lanjut, Pak. Gampang, pokoknya ikutin aja pasti bisa. Nggak ada yang susah.
Silakan diperhatikan perhitungan biaya part 4. Jadi langkah-langkah untuk mencari biaya ini yang penting. Yang pertama, kita harus tahu dulu negara dari stasiun radio pantai yang dipergunakan untuk mengirimkan berita. Negara mana? Kalau sudah ketemu, cari di negara tersebut biaya apa saja dalam soal. Kalau Telegram berarti fokus di Telegram yang ABCGH tadi. Telegram berarti hurufnya B. Jangan cari di huruf yang lainnya. Kalau dia cari telepon call berarti cari di huruf H. Apa yang dicari? Nomor 1, land station charge. Sekarang coba perhatikan Saudi Arabia. Biaya telegram Saudi Arabia. Land station charge itu ada di paling atas. Pasti ada di nomor 1. Artinya, biaya yang dibebankan kalau dari kapal ngirim berita ke stasiun darat itu dua biaya, dua macam, land station charge dan landline charge. Land station charge itu dari kapal ke stasiun radio pantai, landline charge-nya dari stasiun radio pantai ke alamat yang dituju. Ini contoh, Pak. Saya ngirim telegram. Waktu kapal saya ada di Australia, bagian barat, utaranya Dampir. Mau ngirim berita ke Surabaya. Berarti saya harus mencari stasiun radio pantai yang terdekat dengan posisi kapal saya. Kapal saya itu masih 200 mil dari Darwin Radio. Jadi kita nyarinya yang paling dekat Darwin Radio atau Dampir Radio. Saya ambil Dampir Radio. Sudah jelas, Dampir negaranya Australia. Terus kita lihat biayanya berapa. Kalau ngirim telegram melalui Australia ke Indonesia. Kita cari di part 4 Australia. Kalau sudah ketemu, cari huruf B. Biayanya land station charge-nya berapa, landline charge-nya berapa. Kalau kata yang dikirim 10, berarti nanti tinggal mengalihkan antara land station charge ditambah landline charge, jumlahnya dikalikan dengan kata yang dikirim. Kata ini namanya CK, Charlie Kilo. Kalau telegram, kalau telepon call ya menit, berarti Charlie Kilonya menit. Satuannya seluruh dunia menggunakan gold France atau emas murni. Jadi kalau sudah ketemu land station charge-nya, contohnya ini Arab Saudi 0,60, landline charge-nya. Kalau tujuan Arab Saudi berarti 0,60. Landline charge ini menentukan tujuannya kemana. Semakin jauh dia semakin mahal. Jadi nanti tujuannya ada di soal itu namanya Office of Destination. Harus tahu juga tujuannya itu negara mana. Nah ini, Indonesia ada di huruf G. Berarti dia kena 7,34. Semakin jauh, semakin mahal. Nah ini paling mahal, Honduras
Kongo, Senegal 14,07 francs per menit. Ini Pak, contohnya. Kalau sudah ketemu landline charge dan land station charge sudah aman. Tinggal nambah, hasilnya dikalikan CK atau menitnya. Itu aja Pak. Nanti next kita coba latihan modeling, juga latihan ngitung seperti apa nanti yang diujikan pada pertemuan berikutnya. Juga saya sampaikan internasional Bumi Telekomunikasi besok teorinya seperti apa. Nanti biar bisa untuk jawab soal-soalnya. Sekarang silakan kalau memang ada pertanyaan